Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang berbahagia, pada pagi hari ini saya menggantikan putranya Bu Nurul. Saya siapkan tanggal 20. Namun saya coba untuk seadanya apa yang saya sampaikan, dan saya tidak akan membawakan ayat suci Al-Quran. Saya akan sedikit cerita tentang pengalaman keseharian yang saya temui di masyarakat. Hari ini berbahagia, mungkin judulnya pagi hari ini Al-Quran yang berjalan, sepenggal Al-Quran yang berjalan. Pada sebuah hari, saya sedikit juga melihat kenyataan di lapangan. Saya pulang saya dari rumah saya di selatan di Sandra. Saat itu menjelang subuh ya, saya lewat di belakang pasar besar itu. Pasar besar itu lewat belakang besar itu yang buah-buah itu ya. Saya melihat di sana ada jeruk pikuk, kegiatan para kuli gendong bongkar muat buah, karena yang pasar besar yang di belakang. Namun saya tertuju pada sebuah pemandangan yang agak membuat saya penasaran. Di sebelah utaranya pasar buah itu, saya melihat sebuah kegiatan atau aktivitas bahwa ada sepasang suami dan istri turun dari mobil box itu membawa kresek isinya mungkin makanan dan minuman. Itu dia minggir ke sebelah timur. Di situ kan banyak sekali para pedagang di emplek-emplek ya, kan dia mengatakan di shelter itu permanen, tapi kan emplek-emplek amandemen di emplek suku yang bangunannya mungkin dari kardus dan alasnya hanya kotak-kotak itu disusun untuk tidur di situ. Dia turun di sana, ambil mobilnya, berjalan pelan-pelan itu, sudah sepuh bayinya, memberikan bingkisan itu kepada setiap pedagang atau penjual yang berada di emperan toko itu, sambil membangunkan. Dia mengatakan begini, "Bu, bangun Bu, sarapan. Besok jangan sampai nggak sarapan." Sambil dia memberikan bingkisan yang di bawah tadi. Ini sekalian, saya lihat dari belakang nampaknya ini keluarga kita dari keturunan Tionghoa. Saya amati, ternyata di dalam mobil box itu paketnya banyak sekali. Berarti mungkin dia bisa jadi dia setiap pagi itu membagikan kepada para pedagang yang tidur di situ ya, tidur di emperan itu. Sambil jalan itu saya kemudian parkir, karena di parkir itu sepi, saya parkir, saya turun saya menyapa beberapa ibu yang berjualan. Ibu itu sudah sepuh sekali. Mungkin kalau orang tua bilang bangun itu masih rempes ya, masih rempes belum. Ya orang tuanya dua itu saya tanya Bu, itu tadi isinya apa? Saya tanya itu isinya makan, dibuka sama ibunya,
makan sama resep satunya itu minuman sama buah. Isinya ayam. Mungkin kalau saya lihat dimakan ibu itu mungkin sisa karena porsinya banyak. Saya tanya bu, orang itu apakah itu setiap saat kesini karena sudah lewat orangnya, sudah berjalan sambil memberikan itu setiap pedagang yang di situ yang diambil sama dia itu dibangunin, bangun sarapan ngomongnya seperti itu. Tapi saya tidak melihat wajahnya. Saya yang meyakini itu keluarga kita keturunan Tionghoa. Saya tanya sama ibu tadi rutin atau hanya kali ini saja? Saya tanya. Itu setiap pagi mas, itu memang orang kita sini. Ibunya itu sudah mengenal orang itu jemaat di rumah ibadah kelenteng gitu ya, rumah ibadah kelenteng. Tanya dia di jemaat di sana. Dia memang setiap pagi. Namanya siapa? Kohan apa gitu. Ternyata orang ini tidak hanya di pasar besar, dia sempat cerita bahwa ini di pasar besar, habis pasar besar terus ke pasar lagi, kemudian ke Nusukan sampai poknya itu habis, makanan yang dibagikan sampai habis. Dari sepenggal cerita ini, saya melihat mungkin ini dapat saya katakan tadi adalah sepenggal ayat suci Al-Quran atau hadis yang bergerak atau berjalan. Bisa jadi si engkau yang tadi tidak tahu ya, tidak paham ayat-ayat suci Al-Quran yang kita pahami bersama tentang berbagi bersama makhluk, bersama manusia, dan membagikan sesuatunya itu tidak diketahui oleh orang lain, mungkin tidak riak. Dalam arti saya hanya batin saja. Berarti orang ini sebuah contoh kehidupan keseharian yang justru dia tidak paham dalil-dalil Al-Qur'annya, dalil-dalil hasil hadisnya, tapi dia melakukan dengan ketulusan, dengan tidak riak, dengan tidak menyombongkan diri, bahkan mungkin tidak diketahui oleh orang banyak. Hanya kebetulan saja saya melihat itu sebuah pemandangan yang membuat saya penasaran, saya mencoba mendapati. Ini sebuah aplikasi keseharian yang perlu kita kembangkan keseharian dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga poinnya yang perlu disampaikan ini adalah monggo kita bersama-sama mengikuti apa yang sudah saya ceritakan tentang contoh perilaku di masyarakat semacam ini, ketimbang kita hanya bisa mengucapkan dalil-dalilnya secara detail, tapi kita tidak pernah melakukan secara aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebetulnya poinnya itu. Maka saya katakan itu adalah sepenggal ayat suci Al-Quran hadis yang bergerak berjalan. Kenapa dia begitu? Karena orang itu bisa jadi tidak paham dengan dalil-dalil yang kita semua sangat paham, tapi dia sudah menjalankan dalam kehidupannya sehari-hari, dalam segala hal. Yang saya mengajak kepada semua, kepada saya juga, monggo ibadah-ibadah yang berhubungan dengan masyarakat kita kembangkan. Seperti tadi berbagi, kemudian menjauhi iri dengki, menjauhi sombong, ghibah, itu kita hindari karena ini bersentuhan dengan masyarakat banyak, dengan lingkungan kita hindari, sehingga di penghujung Ramadan ini ada progres yang membaik dalam diri kita masing-masing untuk beribadah yang berhubungan dengan masyarakat. Belum minanas belum minallahnya, saya yakin kita semua sudah maksimal ya. Diterima atau tidak Allah wa'alam, itu hanya Allah yang tahu apakah ibadah kita kepada Allah diterima atau tidak. Kita tidak bisa ngejudge bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Jadi kita hanya berusaha. Namun yang lebih penting lagi, monggo bersama-sama kita
di penghujung Ramadan ini kita mulai mencoba bersikap mengaplikasikan kehidupan kita sehari-hari dengan dari Al-Quran kita aplikasikan. Jadi kita tidak hanya ngomong doang, tapi kita laksanakan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sepenggal ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita sekalian dalam keseharian dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.